Dibilang saya berani. Sikap segera siap. Maju. Jalan. Sumpah kami. Sumpah kami. Kami sumpah. Amanat Upacara. Kami sumpah. Sumpah kami. Sumpah. Dengarkan tulisan di tanah. Kami. Sumpah kami. Kami. Nusantara yang akan kuliah hingga akhir dana. Sumpah kami. Sumpah kami. Nusantara yang kaya alamnya melimpah ruang. Kami. Kami. Sumpah. Nusantara yang rakyatnya kucintai. Kami. Kami. Akan menjadikan rakyat Nusantara pada tangan. Kami. Bukan kucintai dan menarikan agar segala penderitaan rakyat pada saat berjuang. Sumpah kami. Kami. Sumpah. Kutitipkan Nusantara pada tangan. Kami. Sumpah. Siap. Gerak! Gerak! Kami, Barisan SMP Negeri 228 Jakarta. Perkumpulan Pemuda Indonesia berkumpul menyatakan dengan seolah mengecapikan berdua dalam sumpah. Sumpah atas tanah air, atas bangsa, atas bahasa. Sumpah yang terlahir untuk persatuan. Sumpah Pemuda. Indonesia terdiri dari ribuan nusantara, kekayaan alam yang melimpah ruang, flora dan fauna yang bersama, dan keanekaragaman hayati menjadi modal utama persatuan Indonesia adalah karya Tuhan yang Maha Kuasa. Semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat pemersatu bangsa. Beginilah pemuda yang kuadakan apa ini pemuda Indonesia. Memperjuangkan sikap yang junjung tinggi NKRI. Cukup! Kalian harus bersatu! Kalian harus ingat sumpah Pemuda! Kalian harus ingat perjuangan bangsa Indonesia! Cukup, Kak! Cukup! Bangunkan! Lihat di sana para teguh-teguh Sumpah Pemuda, melihat kami Allah sembari meneteskan air mata. Kita seharusnya bangun. Kita seharusnya bisa melanjutkan perjuangan dan cita-cita mereka. Ayo, satukan sikap, satukan hati, satukan jiwa untuk kehidupan ini. Marilah Dewan Gubernur kawan-kawan, kita berdiri, kita terbakar semangat tanah air ini. Letakkan tangan kanan kalian di dada, sembari mengikrarkan Sumpah Pemuda. Tangannya. Mohon untuk para peserta didik dan dewan guru untuk berdiri. Iya, kita berdiri sejenak untuk hadirin semuanya. Kita mengikhlaskan terlebih dahulu.
Ya, tangan kanan taruh di dada. Di bawah di bendera merah putih yang ada di baju kalian. Oke. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Terima kasih. Silakan turunkan tangan kanan kalian kembali. Bangsa Indonesia. Jangan ada lagi perbedaan mencari perbedaan. Jangan lagi menyebar provokasi-provokasi yang memecah belah persatuan. Dari kami berlapan untuk Indonesia menyatakan berbangsa satu, berbangsa satu, Indonesia bersatu. Ya, silakan duduk. Berikan yang mulia, luar biasa. Dan depan dan luar biasa pengaturan yang satu tanpa penghormatan bagi kawan-kawan dan iya, jangan pergi dulu, sesi foto dulu. Luar biasa. Selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai acara kita kali ini, saya akan membacakan peraturannya, di mana peraturan kita yang pertama diawali menggunakan kata-kata kasar yang mengandung syarat. Yang kedua, tidak boleh bertindak secara berlebihan. Yang ketiga, jika kalian ingin bicara lawan, maka gunakan interupsi, dan setiap interupsi hanya diberikan penolakan satu kali dalam setiap opsinya. Untuk berdiskusi kita berikan waktu selama 1 menit 30 detik, dan untuk berbicara untuk berbicara kita gunakan waktu 1 menit 30 detik, dan untuk berdiskusi kita gunakan waktu selama 1 menit. Jadi teman-teman, buat supporternya sedikit aja acaranya jangan terlalu tegang, cuman jangan terlalu berisik dan jangan sampai mengganggu peserta yang berbicara. Bener banget. Oke semuanya, silakan untuk perwakilan kelompok ambil telepon. Oke, udah semuanya.
Kalian silakan pulang karena kita juga memilih yang tidak seperti. Dan untuk masih kita ya kali ini ya setujukah kalian tentang terjadinya penggusuran para pedagang kaki lima di pinggiran jalan di Indonesia? Silakan untuk kedua tim berdiskusi terlebih dahulu. Oke, waktu berdiskusi telah habis. Berikan untuk tim satu terlebih dahulu mengutarakan argumennya. Setuju, karena dari suatu peraturan harus dipatuhi. Indonesia ini belum sukses. Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mengubah mindset masyarakat untuk patuh terhadap peraturan yang ada. Jika ada pedagang yang berdagang di pinggir jalan, itu akan membuat banyak dampak buruk bagi lingkungan. Salah satunya dapat merusak sistem lingkungan yang ada, mengganggu penggunaan jalan. Jalanan kita tahu sendiri lah, kami berjualan pasti ada pembuat. Kenapa dari itu merusak ekosistem dan kebersihan lingkungan. Contohnya daerah ibu kota itu DKI Jakarta. Juga misalkan ada nasi goreng dijual dan dijual itu laku, itu kan menimbulkan kemacetan karena mobil yang parkir atau mobil parkir untuk membeli nasi goreng tersebut. Dan apa akibatnya terjadinya ramai tersebut kemacetan akan mudah kemacetan. Akan terjadi jika kemacetan terjadi akan menimbulkan kerusakan konflik, dan di situ menurut saya lebih baik pemerintah dalam menetapkan bahwa memang tidak boleh berjualan di pinggir jalan atau di trotoar. Di sini saya tidak ngomongkan Pak Isi, saya mungkin dari LAJ atau undang-undang lalu lintas juga. Pasal yang bersangkutan, satu setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan. UU Undang-Undang LAJ Pasal 28 ayat 1. Yang kedua, setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Undang-Undang LAJ Pasal 28 ayat 2. Oke, waktu sudah habis, silakan nanti tim 2. Untuk tim pro tadi menyatakan bahwa jika setiap berdagang pasti memakai trotoar, dan jadi pejalan kaki itu kehilangan haknya untuk berjalan kaki. Tetapi setiap pedagang pasti tidak mengambil seluruh bagian dari trotoar tersebut, pasti hanya sebagian. Jadi pedagang tuh nggak ngambil semua hak dari para pejalan kaki. Dan juga kalau menimbulkan keramaian dari kemacetan, itu juga tidak semuanya yang diambil. Jadi pasti keramaiannya hanya di sebagian, tidak di seluruhnya. Terus juga kan merusak lingkungan dari tim pro katakan. Kan bisa saja di pedagang menyiapkan tong sampah untuk setiap bahan-bahan yang sudah tidak dipakai dibuang, jadi tidak merusak lingkungan. Juga jika misalnya pedagang kaki lima digusur, apakah dia akan mendapatkan dana buat kehidupan sehari-hari? Cukup? Ya. Oke, peraturan menetapkan peraturan terkait masalah mereka berjualan di mana itu merupakan keputusan Pemda atau
peraturan daerah atau pejabat daerah yang dimana harus menyediakan lahan atau tempat yang strategis untuk mereka berjualan tidak jauh dari masyarakat. Itu merupakan kebijakan pemerintah, harusnya pemerintah membentuk itu, tapi peraturan tanpa peraturan. Tadi dibilang oleh Audrey, tim kontra ya? Tim kontra bahwa misalkan jualan yang memakai space sebelumnya, tapi memang dalam jualan tersebut tidak ada yang beli. Katakanlah Mbak, yang beli dikit masih bisa terus ke orang di jalan. Dan yang beli yakin bisa buang sampah di tempat yang disediakan. Pada nyatanya masih banyak sampah yang disimpan akibat jualan di trotoar. Makanya pemerintah sudah melakukan kebijakan penerapan undang-undang yang sudah menurut saya baik. Terus juga emang kalau jualan itu emang harus dipinggirkan. Kan kita bisa menyewa toko untuk berjualan. Masyarakat tuh bakal dirugikan dengan hal itu, di mana masyarakat yang pengguna hak untuk pengguna jalan tersebut akan terganggu oleh orang-orang yang berjualan. Contohnya di Asmk itu jalan-jalan trotoar dan di jembatan itu tempat orang jalan itu dipakai untuk berjualan dan sebenarnya itu sangat mengganggu bagi masyarakat. Silakan. Oke. Seperti bilang itu adalah tugas dari Pemda untuk pemerintah. Tapi apabila pemerintah tidak mengatakan mereka berjualan, maka di mana mereka berjalan? Mungkin mereka tak punya modal untuk ini, maka mereka harus menggunakan apa yang ada seperti berjualan di trotoar. Dan apabila pemerintah tidak mengasih mereka lahan, malah menggusur lahan yang sudah mereka miliki, apa yang harus mereka lakukan? Mereka tidak punya modal dan tidak punya lahan, tidak punya tempat. Terus juga tadi Libro mengatakan bahwa terjadi kerusakan dari lingkungan. Kerusakan dari lingkungan juga penyebabnya bukan hanya dari pedagang di sekitar, tapi bisa saja masyarakat setempat yang menyebabkan lingkungan tersebut tercemar. Bukan hanya pedagang yang menyebabkan hal tersebut, juga trotoar yang tertutup atau sebagainya, kemacetan dan lain-lain. Itu juga penyebabnya bukan hanya pedagang, kan bisa yang lain-lain. Bisa karena kan biasa aja pemotor itu memasuki trotoar yang harusnya dimasuki oleh pejalan kaki, tetapi pemotor biasanya melewati trotoar untuk menghindari kemacetan. Ya, silakan. Mungkin beberapa topik ini pembahasan pedagang sama jadi pengendara motor dan juga tadi bilang tidak semua pedagang atau yang menjual di trotoar mengakibatkan kebakaran lingkungan. Tapi apa buruknya kita mencegah? Kan salah satu dampaknya. Emang ada salahnya kita mencegah salah satu dampaknya. Contoh seperti yang di atas kita berusaha mencegah berbagai cara seminimalistis mungkin untuk terjadinya kerusakan lingkungan, bersihnya lingkungan. Dan tadi juga tentang gimana kalau misalkan pemerintah mau menyediakan lahan untuk berjualan yang strategis, yaitu berarti kan harus mengkritik pemerintah, bukan mengkritik peraturan sudah juga. Silakan. Tadi tentang kita keluar dari pedagang itu bukan keluar karena kan pedagang itu salah satu dampak, dan kita memberikan contoh lain salah satu dampak yang lainnya. Jadi dampak itu kita memberitahu kepada tim kontra bahwasanya dampak itu tidak hanya satu tapi dua, bisa tiga, bisa empat dan sebagainya. Tim pro, maksudnya tim pro itu kita memberitahu bahwa dampaknya itu tidak cuma satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, dan bisa lain sebagainya. Jadi jangan dari sebaliknya. Sebaliknya adalah berjualan trotoar. Nah, kebijakan pemerintah walaupun banyak salah satu penyebabnya, tapi dicegah salah satu penyebabnya yaitu berjualan trotoar. Dan menurut saya jangan menghalalkan berbagai cara untuk kepentingan pribadi. Jika pemerintah sudah menerapkan ini peraturannya sudah ditetapkan, ini solusi aja. Jangan alasan tidak berjualan, yaitu tugas dari kalian mengkritik pemerintah. Tapi tema yang sekarang tidak berjualan di trotoar, ya sendiri juga karena mengganggu hak dari pengguna. Jika orang tahu, saya akan bacakan lagi LRAD pasal 25 ayat 1B. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan fasilitas berupa fasilitas untuk berjalan kaki. Tadi disebutkan Undang-Undang LRAD pasal 25 ayat 1B. Lalu sebentar lagi setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Dan konteks ini yang dimaksud adalah trotoar. Sebagai fasilitas untuk berjalan kaki yang terganggu fungsinya menjadi tempat berdagang. Undang-Undang LHJ pasal 25 ayat 1. Oke, iya, jadi emang pejalan kaki punya hak untuk berjalan di trotoar. Tapi sebagai semua manusia di dunia maupun Indonesia ini juga punya hak untuk berhubungan
berjumpa dengan khusus. Mereka punya hak untuk memiliki sehari-hari itu mereka bekerja. Dan orang-orang yang berjual di trotoar ini, karena untuk mereka memenuhi kebutuhan mereka ada dengan cara mereka berjual di trotoar. Mungkin iya mereka harusnya mengkritik pemerintah, tapi pemerintah kadang suka keras kepala kalau didengarkan maka mereka kemana? Kalau mereka harus putus asa, biarkan mereka tidak bisa melengkapi kebutuhan mereka sehari-hari. Saya juga ingin menambahkan, kalau kita hanya mengandalkan pemerintah untuk memberikan tempat yang layak untuk para pedagang, itu kapan pemerintah dapat menyediakan hal tersebut? Banyak juga pemerintah yang sudah didemo, dikritik-kritik tapi tidak mendengarkan. Banyak pedagang yang sudah mengkritik pemerintah dengan digusur tapi tidak diberikan lahan yang tepat untuk para pedagang tersebut. Terus lantas pedagang tersebut harus kemana? Mereka harus mengandalkan apa lagi untuk mereka mencari makan? Pemerintah sudah mengkasih hak asasi dalam perdagangan. Contoh, pasar Sumur Batu dan pasar Tegal harusnya digunakan dengan baik oleh warga sekitar untuk berdagang dan untuk berdagang membeli makanan. Ya menurut saya sudah pas untuk pemerintah memberikan peraturan tidak boleh melakukan penjualan di area trotoar atau disebut pinggir jalan. Kita mengutip aja seperti kegiatan seperti ini. Kalau visual nggak boleh berjual di atas, nggak boleh makan di atas. Pasti ada konflik tertentu. Tapi yang mana peraturan, kalau masalah pemerintah jadi ketika soal negara, ya gimana mudah masyarakat ada diberikan undang-undang sudah dirancang berbulan oleh DPR, undang-undang, tapi tidak dijalankan. Bagaimana pemerintah yang menjalankan? Itu harus timbal balik. Dan juga menurut saya, dia sendiri jika mengalami sedang berjalan, misalkan itu berjalan membawa barang banyak, tapi terhalang oleh jualan, tambah banyak di mana-mana, itu kan akan membuat malu. Misalkan ada negara orang yang mengajak kerjasama antar negara, ketika melihat lingkungan yang kotor, tidak teratur, tidak kondusif, mereka akan berpikir ulang bagaimana mereka ingin kita kerjasama antar negara. Makanya G20 kemarin itu kalau bisa dan pejabat atau presiden publiknya negara lain bersih, nggak ada penjualan, nggak ada sampah, full bersih. Itu makanya kebijakan pemerintah, tapi di pelosok-pelosok atau di mana pun itu yang tidak terawat pasti akan dilanggar oleh masyarakat. Oke, cukup, silakan. Seperti yang tadi pada Pro, apabila sudah disediakan pasar dan sampai itu dimanfaatkan dengan baik, tetapi ramai daerah untuk pasar itu terbatas dan orang yang ingin berjual di situ perlu melebihi, maka mereka tuh berebutan atau datang untuk mau berjualan di situ, maka yang tidak terdaftar itu bukan beruntung untuk dapat jualan di pasar tersebut, harus mencari tempat-tempat yang lain. Dan untuk masalah apabila ada yang ingin kerjasama dengan negara kita, kalau negara kita kotor, maka janganlah buat undang-undang untuk menggusur atau semacam menghilangkan penjualan-penjualan, maka buatlah undang-undang untuk menjaga kebersihan. Sebab di sini yang dikutipkan adalah bahwa kalau lingkungan kita penuh, maka maka pasti terasa tidak nyaman atau jalannya. Maka buatlah untuk selalu menjaga kebersihan. Apabila menjual, kalau tujuan menjaga kebersihan, bersih, maka itu juga akan terlihat enak. Tapi apabila terus juga kios itu misalnya di pasar Sumur Batu, kita ambil contoh ya, kios di pasar Sumur Batu itu harus kita menyewa, bukan gratis. Terus juga nggak semua para pedagang kecil seperti UMKM itu mempunyai modal yang cukup untuk menyewa kios atau membeli kios. Mungkin mereka cukupnya untuk membeli gerobak atau segala macam. Terus juga Pak Tim Pro tadi mengatakan ada timbal balik antara pemerintah dan masyarakat karena masyarakat tidak mematuhi ketertiban. Dan itu kan pedagang sudah digusur, artinya mereka sudah mematuhi ketertiban yang diberikan oleh pemerintah, tetapi tidak ada timbal balik pemerintah untuk para pedagang. Kalian diberikan waktu 1 menit untuk berdiskusi, silakan.
Pendidikan kendaraan kaki. Di sini berjualan di pinggir trotoar merupakan salah satu dampak dari kemacetan di Jakarta. Mungkin jualan sampai bukan hanya trotoar, sampai di pinggir jalan, banyak parkir, bahkan mengambil parkir, ya kan? Dan benar, jatuhnya bukan cuma berjual, tapi sampai sembarangan kan? Itu merupakan dampak yang timbulnya Jakarta menjadi kota yang sangat padat dan macet. Dan juga dari tadi saya mengutip dari undang-undang, berarti ada bahan realnya, bukan sekedar mengecap dan ngomong doang. Ya coba saya tantang sama tim kontra, coba keluarkan undang-undangnya. Mengapa boleh jual di trotoar dan mengapa boleh mengambil hak pejalan kaki? Coba keluarkan undang-undangnya tentang pasal berapa, tentang apa yang memperbolehkan mengambil hak dari pejalan kaki. Silakan. Ini ya, kita di sini kan mempertahankan argumen. Jadi ada tim yang lumayan diuntungkan, ada juga tim yang tidak terlalu diuntungkan. Tetapi kita harus mempertahankan argumen kita di sini, walaupun kita salah atau kita benar. Jadi tantangan dari tim pro itu sama sekali tidak relevan, karena ada tim yang tidak diuntungkan, ada tim yang diuntungkan dengan pro dan kontranya. Jadi tidak bisa ditantang seperti itu. Kemudian kami akan memberikan argumen. Salah satu dampaknya, dampak kemacetan itu yaitu dengan pedagang. Kita meyakini hal tersebut benar, tetapi akan dampak itu banyak. Kenapa dampak lain itu tidak ditekan juga? Kenapa hanya pedagang-pedagang yang harus ditekan? Kenapa pedagang-pedagang yang harus selalu disalahkan? Kan banyak juga dampak-dampak dari kemacetan. Dan juga biasanya ya terjadinya penggusuran untuk pedagang itu dilakukan secara tidak benar dan secara menggunakan kekerasan oleh Satpol PP biasanya. Dan kadang kalau bagi pedagang itu membuat kemacetan. Sedangkan biasanya kemacetan itu disebabkan oleh pengendara-pengendara yang tidak sabar akan ingin melewati jalan tersebut. Itu juga kalau penjual kemacetan bukan hanya penjual di trotoar, tapi juga penjual yang dari kasih lahan pun dapat menyebabkan kemacetan juga Karena tidak adanya lahan parkir yang disediakan pemerintah. Makanya itu mencerminkan kita dengan sikap disiplin, tidak malas, karena kita harus cepat-cepatan dalam mendapatkan lahan. Ada pepatah, rezeki dipatok ayam. Kalau kita masa kita nggak bakal dapat lahan, bos. Balas tadi ada dari kontra ya, bilang saya meyakini kalau misalkan pedagang di jalan menimbulkan kemacetan, meyakini berarti dia setuju dengan pendapat kita bahwa memang ada timbul masalah dalam penjualan di pinggir jalan. Lalu oke, tetapi kalau dibilang tadi kan memang harus kenapa harus dipermasalahkan hanya berjualan, kan banyak dampak lain.
kita mengutip dari topik, jangan mengalihkan topik dari segi nyambung jadinya. Masa kan nyambung berjualan, akhirnya tapi yang membeli akhirnya macam-macam. Ya karena memang topiknya itu jalan kemana-mana. Dan kalau dibilang sudah adil, karena mungkin saya tim pro, ada kontrak, dan namanya berdebat ya juga harus mengkaji undang-undang yang pas. Contohnya kalian bisa mengutip dari undang-undang perekonomian, pendapat masyarakat, saya kasih bahwa kalian yang pintar. Tapi menurut saya dalam berdebat itu tidak bisa asal nyeplak, semua tidak bisa, itu tidak bisa. Dan saya membaca kembali dari Undang-Undang LAJ pasal 28 ayat 2. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas jalan dipidana dengan pidana kurang paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Undang-Undang LAJ pasal 28 ayat 2. Jadi kalau berbuat itu harus diisi ada di sini. Cukup silakan. Tadi Aslam mengatakan bahwa cepat-cepatan ambil kios lah gitu. Tetapi mereka pengen cepat-cepatan, tapi biasanya mereka tuh gak punya duit buat modal aja, susah gitu biasanya. Kan cepat-cepatan kan untuk membeli kios atau menyewa kios, tapi mereka gak punya duit, jadi gimana caranya? Juga tadi lahan, cepat-cepatan lahan. Moderator emang ini boleh ngomong kalau belum instruksi? Cepat-cepatan lahan atau kios kan biasanya lahan itu tidak terlalu disediakan oleh pemerintah. Terus juga untuk kita emang di sini beradu argumen. Jadi tidak selalu kita harus mengutip suatu undang-undang. Memang kita harusnya mengutip suatu undang-undang. Kalau kita pintar kata kita tadi. Tetapi dengan kita mempertahankan argumen tanpa undang-undang juga sebenarnya tidak apa-apa. Ini kan beradu argumen, bukan hanya beradu undang-undang. Debat kita sepertinya dalam suasana makin panas walaupun ruang adem ya. Kayak lebih panas daripada di lapangan tadi di apalagi masih ketika ini jauh memang lebih panas lagi. Terkait masa depan kita sebagai pemuda generasi penerus bangsa. Semangat ya penonton. Untuk posisi kita kali ini ialah kedudukan kalian tentang diubahnya undang-undang syarat umur sebuah calon presiden negara yang tadinya minimal 40 tahun sekarang diganti menjadi dapat di bawah 40 tahun dengan syarat sudah atau sedang menjabat sebuah daerah.